Musi Banyuasin yang membentang seluas 14.266 km persegi dan merupakan salah satu kabupaten terluas di Sumatera Selatan. Sebagian besar penduduknya merupakan bagian dari suku bangsa Melayu etnik Austronesia dan lebih spesifik dikenal dengan Melayu Musi. Penduduk Melayu Musi membangun pemukiman di tepian Sungai Musi dan anak-anak sungainya dengan pola perkembangan linier mengikuti aliran sungai dengan bangunan menghadap ke sungai. Namun setelah jalan tanah dibuka, maka masyarakat mendirikan rumah menghadap ke jalan yang membelakangi sungai. Musi Banyuasin menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, juga aneka ragam budaya dan adat istiadat. Bahkan sejak dulu kala, nenek moyang orang Musi telah mencapai peradaban yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan penemuan situs-situs arkeologi bersejarah. Beberapa di antaranya adalah situs Karangagung Kecamatan Lalan yang diperkirakan abad 373 sampai 376 Masehi atau dari masa Prasriwijaya. Dan situs Teluk Kijing di Kecamatan Lais yang diperkirakan dari masa Hindu. Selain situs peninggalan arkeologi, banyak ditemukan juga situs makam puyang atau leluhur yang merupakan orang-orang yang berjasa terhadap suatu wilayah di masa lalu. Di antaranya situs makam Puyang Depati, situs makam Puyang Kilat Kemarau, situs makam Puyang Pekik Nyaring, dan situs makam Puyang Muara Punjung. Guna menjaga, melestarikan, dan upaya melindungi temuan-temuan dan benda-benda bersejarah di Kabupaten Musi Banyuasin, dibangunlah Museum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Penghulu Muhammad Soleh yang diresmikan pada tahun 2021. Museum ini menyimpan benda-benda bersejarah peninggalan peradaban Melayu Musi, diantaranya berbagai jenis senjata, alat rumah tangga, alat pertanian, alat nelayan, alat kesenian, dan manuskrip. Selain tempat menyimpan benda bersejarah, museum ini merupakan sarana edukasi kreatif yang menjadi kebanggaan masyarakat Musi Banyuasin. Di masa lalu, Musi Banyuasin dikenal dengan daerah Musi Ilir, merupakan bagian dari pemerintahan marga yang bersifat genealogis dan teritorial. Peninggalan-peninggalan zaman pemerintahan marga masih bertahan hingga saat ini, diantaranya rumah Pangeran Haji Anang Mahidin dari marga Sangadesa, rumah Pangeran Cikmat dari marga Punjung, rumah Pangeran Haji Abdul Hamid dari marga Dawas, rumah Pangeran Abdul Wahab dari marga Lawang Wetan, dan rumah Pangeran Soleh dari marga Epil. Rumah-rumah tersebut merupakan peninggalan bersejarah dan memiliki arti penting, tidak hanya bagi marganya, namun bagi Kabupaten Musi Banyuasin secara umum. Sehingga pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya melestarikan tinggalan tersebut sebagai objek cagar budaya dengan melakukan kajian sehingga pada tahun 2021 berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya Provinsi Sumatera Selatan, rumah Pangeran Haji Anang Mahidin berhasil ditetapkan sebagai objek cagar budaya tingkat Kabupaten Musi Banyuasin. Perkembangan seni di Musi Banyuasin telah mengakar sejak dahulu, di antaranya seni tari tradisi, tari stabik, tari begambu, dan tari burung putih sampai saat ini masih terus dilestarikan. Tak hanya seni tari, beberapa seni lain juga masih bertahan sampai saat ini, di antaranya seni gitar tunggal Batanghari 9, tanjidor, senjang, sastra tutur, dan andai-andai. Selain seni, terdapat olahraga tradisional yang masih ada dan terus berkembang, yaitu kuntau. Kuntau tidak hanya olahraga tradisional, namun juga bagian dari budaya yang ada di Musi Banyuasin. Di masa lalu, kuntau digunakan sebagai budaya penyambutan khususnya di Marga Menteri Melayu, di mana tamu-tamu kehormatan yang datang ke Marga Menteri Melayu pada saat itu akan disambut dengan kuntau. Selain itu, kuntau merupakan bagian dari prosesi pernikahan. Kuntau merupakan pembuka jalan di saat arak-arakan pengantin di hari pernikahan, dan digunakan sebagai hiburan di acara malete atau majang-majang sehari sebelum pelaksanaan akad nikah.
Untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya yang ada, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Sanggar Putri Saayu dan mendidik anak-anak yang berbakat di bidang seni untuk mempelajari dan mewarisi seni di Musi Banyuasin. Di antara bidang seni yang diajarkan di Sanggar Putri Saayu adalah seni tari tradisi, seni tari kreasi, seni gitar tunggal batang hari 9, senjang, tanjidor, lagu daerah, musik tradisional, dan kuntau. Beberapa bidang seni tersebut sudah berhasil mengharumkan nama Kabupaten Musi Banyuasin baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Selain itu, diselenggarakan berbagai event seni dan budaya di antaranya Festival Randik, Pekan Budaya Daerah, berbagai lomba olahraga tradisional, dan lomba film. Hal ini bertujuan agar seniman di Musi Banyuasin dapat menyalurkan kreativitasnya, serta memberikan ruang kreativitas yang baik bagi ekosistem seni dan budaya. Dan yang lebih penting adalah upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah Musi Banyuasin. Tak hanya seni budaya, Musi Banyuasin juga memiliki ragam kuliner yang luar biasa. Pengetahuan tradisional di bidang kuliner membuat kabupaten ini semakin istimewa. Berbagai jajanan seperti sagon, gulai palu akan mengingatkan kenangan menikmati jajanan masa kecil. Berbagai jenis makanan fermentasi seperti rusip, pedeh, jeruk, petis, pekasam menyajikan keistimewaan dan kekhasan rasa. Olahan ikan seperti ikan salai, balur, dan pundang merupakan pengetahuan tradisional masa lalu yang sampai saat ini masih bisa dinikmati. Ragam kekayaan seni budaya dan kuliner khas Musi akan lebih sempurna jika ditunjang ragam keindahan alam dan pariwisata. Musi Banyuasin juga memiliki beragam destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Sudah selayaknya kita bangga dengan apa yang kita miliki. Kekayaan budaya, ragam seni, dan adat tradisi merupakan identitas diri, agar kita tahu dari mana kita berasal. Karena manusia tanpa pengetahuan tentang siapa dirinya dan dari mana asalnya, juga ada tradisi dan budayanya, bagai sebuah pohon yang berdiri tanpa akarnya.